Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 2. Kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani di luar bangsa Yahudi, dikatakan kepada orang yang tak bersunat. Jadi sementara Petrus kepada orang yang bersunat. Kekuatan sama, baik Petrus maupun Paulus adalah sama-sama rasul yang dipilih oleh Allah, dan mereka memiliki otoritas dari Allah sendiri untuk memberitakan Injil. Nah, persoalan adalah ketika ada orang-orang yang bertobat, yaitu di luar bangsa Yahudi, nah, tidak ada lagi sebenarnya pemisah antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi. Nah, demikian juga dalam pola hidup. Tetapi satu ketika, Paulus menegur Petrus karena hidup munafik. Ini kita nanti akan lihat bahwa memang ada tradisi daripada Yahudi bahwa orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam rumah atau makan bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagaimana setelah orang di luar Yahudi itu percaya kepada Yesus? Apakah masih harus ada pemisah seperti itu? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 11, saya baca ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa mereka itu sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas dan tempat mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, menarik kalau kita melihat sebelum orang-orang Yahudi yang lain datang, secara khusus rombongan dikatakan kalangan Yakobus, sebelum datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat? Yaitu orang-orang non-Yahudi. Jadi mereka makan bersama. Dan tidak ada masalah. Semestinya tidak ada masalah memang. Tetapi setelah mereka datang dari kalangan Yakobus, dikatakan ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, semestinya ini tidak boleh dilakukan oleh Petrus. Nah, karena tindakan Petrus ini, orang-orang yang lain, Yahudi yang bersama-sama dengan mereka, yang tadi sudah makan bersama dengan orang non-Yahudi, turut berlaku munafik. Jadi mereka pergi. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, disinilah Paulus menegur Petrus, cara hidup seperti itu tidak benar. Orang yang sudah percaya Yesus, tidak lagi dikotak-kotakan oleh suku, budaya, bangsa. Semua sudah satu di dalam Kristus. Jadi budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah harus disingkirkan, jangan dipertahankan. Ingat, budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah, ini apalagi ini mengkelas-kelaskan orang, menganggap ini saya tidak layak dengan dia, ini nggak boleh, karena sudah dipersatukan di dalam Kristus. Nah, tradisi atau bahkan hukum Taurat pun
Kalau itu ya yang akan menghambat, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, ya hukum itu tidak boleh kita lakukan. Sebab hukum itu tidak akan bisa kita lakukan secara sempurna. Jadi tidak lagi kita diatur oleh hukum Taurat. Nah, apalagi tradisi. Ya, perhatikan di ayat berikut dikatakan, ya, di ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kalau kita mati untuk hukum Taurat, ada hukum Taurat bukan lagi hal yang mengendalikan kita. Kalau kita lakukan itu karena kita mau hidup untuk Tuhan, ya, hidup untuk Allah. Jadi tradisi, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah, ketika kita abaikan, ketika kita tinggalkan, itu karena kita mau hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi terlalu banyak budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah masih dipelihara oleh orang percaya, masih dilakukan padahal tidak sesuai dengan firman. Nah, semestinya harus berani kita melangkah untuk meninggalkan itu, yaitu tradisi, budaya, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman, yang kita harus abaikan. Tapi seringkali kita lihat begitu sulit, ya. Begitu sulit karena diajarkan terus-menerus, didoktrin terus-menerus, ditekankan terus-menerus, sementara firman Allah tidak seperti itu cara pengajarannya. Coba kalau firman Allah ditekankan terus-menerus, didoktrin terus-menerus, karena akan terjadi perubahan. Tetapi sebaliknya justru budaya. Nah, di sini kita melihat bagaimana akhirnya Petrus ditegur oleh Paulus, tidak boleh hidup seperti itu. Itu namanya hidup munafik. Ya, munafik. Kalau nggak ada orang yang sama-sama dengan dia, maka dia mau makan dengan orang Yahudi. Ya, ketika ada yang datang yang sama dengan dia, wah, kemudian dia jauh. Waduh, ini nanti daripada dikata-katain saya, oh, kok sama orang yang tidak Yahudi, ya, begitu ya. Daripada dicela bahwa tidak tahu adat, tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, maka dia mengundurkan diri. Nah, ini hidup yang munafik. Nah, orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, kita satu di dalam Tuhan. Dia 20 berkata begini, namun aku hidup, ya, dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus hidup di dalam kita, apakah Kristus masih memilah-milah, membeda-bedakan, mengklasifikasikan, oh, kamu suku ini yang lebih hebat, posisimu harus di sini, oh, kamu suku ini, ya, kamu agak kelas nomor terakhir. Tidak lagi. Tidak ada lagi pemetaan seperti itu, pengklasifikasian seperti itu, pembeda-bedaan itu tidak ada lagi, ya. Nah, Kristus hidup di dalam aku, kata Rasul Paulus, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, perhatikan ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap pribadi yang sudah percaya kepada Yesus, ya, Kristus hidup di dalam dia, dan dia tidak lagi, ya, harus mengikuti aturan-aturan atau tradisi-tradisi, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Secara khusus tidak bisa kita membeda-bedakan satu orang dengan yang lain. Tidak ada lagi kamu orang bersunat, kamu orang yang tidak bersunat, tidak ada lagi. Kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Pemisah itu telah dirobohkan, ya, dihancurkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari golongan apapun, dari suku apapun, dari budaya apapun, menjadi satu dan tidak boleh dipisah-pisahkan dengan itu. Ya, dan budaya-budaya, tradisi-tradisi, aturan-aturan, ya, yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita harus berani tanggalkan. Amin, Bapak Ibu. Wow, ini berat, tapi
itu kebenaran firman Allah, supaya kita hidup untuk Allah, bukan untuk budaya, bukan untuk tradisi, bahkan keras juga di sini, bukan untuk hukum Taurat. Sebab Rasul Paulus katakan, aku sudah mati untuk hukum Taurat, oleh hukum Taurat. Jadi bukan hukum Taurat itu lagi yang memberikan dia kehidupan. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bahwa hukum Taurat itu hanya penuntun sampai kepada iman. Ya, ketika iman itu datang, yaitu Yesus Kristus, ya, tidak lagi kita hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum Allah, hukum kasih, yaitu di bawah Kristus. Maka dikatakan, nah, Rasul Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi layaknya kita di hadapan Allah, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Allah. Ya, ini adalah ya sungguh pemberian Allah. Ini adalah hadiah yang terindah bagi kita. Nah, inilah yang bisa memisahkan, ya, yang menghancurkan pemisah tadi, sehingga setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, ya, kita satu, tubuh Kristus, satu di dalam Kristus. Jadi kalau tadinya dalam budaya kita, oh, tidak boleh bertemu dengan suku itu, tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang punya budaya seperti itu, ya, tidak boleh makan bersama, padahal kita sudah sama-sama orang Kristen. Itu tidak benar. Jadi bisa makan bersama, bisa beribadah bersama, tidak ada khusus, oh, ini ibadah khusus orang ini, khusus suku ini, tidak ada. Ya, kalau kita masuk dalam ibadah bersama, suku apapun, budaya apapun bisa masuk, bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya kita hidup ini jangan munafik. Ya, peristiwa Petrus yang ditegur oleh Paulus, ya, menekankan supaya sesungguhnya Petrus tidak boleh hidup seperti itu. Jangan menjadi orang yang munafik. Nah, jadi dia sebenarnya harus mempertahankan posisinya waktu makan bersama orang-orang, ya, yang tidak bersunat itu. Datang pun rasul-rasul yang lain melihat, dia harus bertahan, dan bila perlu dia harus memberikan pengajaran. Ya, dulu tradisi kita itu, budaya kita itu menganggap suku ini atau orang ini kelas sekian itu tidak ada, karena kita sama di dalam Kristus. Harusnya dia menyatakan itu, tetapi dia, ya, justru mengamankan diri, ya, supaya dianggap tidak bersalah oleh teman-teman yang lain, rasul-rasul yang lain. Dia mundurkan diri dari pertemuan itu, dan itu sesuatu yang tidak baik, dan Paulus menegur. Jadi mari kita hidup dengan cara yang benar, ya, harus tegas, ya, tidak bersembunyi, ya, di balik kelemahan yang lain, ya, tidak menganggap, oh, saya lebih baik lakukan manuver-manuver supaya saya aman. Tidak. Sekalipun ada risiko, kalau kita menunjukkan kebenaran itu, kita memang harus tunjukkan. Ada risiko, iya, mungkin akan ditekan, akan dikatakan sesuatu yang tidak benar, tetapi kita harus pertahankan karena itu kebenaran. Nah, kita harus tetap berdiri dalam kebenaran. Jauhkanlah pola hidup munafik, dan tetaplah kita hidup di dalam kebenaran. Budaya, tradisi, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah harus berani kita tanggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.